warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami dengan mata kuliah Promosi Kesehatan dan dosen pengampu kami Ibu Rina Anwar, SKM MKes. Pada video ini, teman-teman saya akan menjelaskan beberapa aspek yang terdapat dalam komunikasi kesehatan yang terbagi dalam 4 judul utama, yaitu Human Relationship dalam komunikasi kesehatan, perencanaan dan strategi dalam komunikasi kesehatan, konseling dalam komunikasi kesehatan, dan terakhir, evaluasi komunikasi kesehatan. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita langsung masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Juhulia, Asdar, Sebrianti, dan Mu'ode Septi Mas Musrifah. Baik, di sini saya selaku perwakilan dari kelompok kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Human Relationship dalam Komunikasi Kesehatan dan Etika Komunikasi Kesehatan. Human Relationship adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara seseorang dan orang lain untuk mendapatkan adanya saling pengertian, kesadaran, dan kepuasan psikologis. Faktor hubungan antar manusia ada 2 faktor, yaitu faktor komunikasi dan faktor partisipasi. Teknik-teknik hubungan antar manusia terbagi menjadi teori hubungan antar manusia, tindakan sosial, kontak sosial, dan komunikasi sosial. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu perilaku atau adat istiadat. Sedangkan etika komunikasi kesehatan adalah prinsip-prinsip yang mengatur cara komunikasi tentang informasi kesehatan dengan orang lain. Kemudian prinsip-prinsip etika komunikasi kesehatan yang pertama, keterbukaan dan kejujuran. Yang kedua, menghormati privasi pasien. Yang ketiga, empati dan memahami perasaan pasien. Yang keempat, melibatkan pasien dalam mengambil keputusan. Yang kelima, menyampaikan informasi kesehatan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keenam, tidak melakukan diskriminasi terhadap pasien. Dan yang ketujuh, memahami dan menghormati keberagaman budaya. Prinsip ini membantu memastikan bahwa komunikasi kesehatan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat bagi pasien dan masyarakat. Baik, itu saja pemaparan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasmiati Aponda dari kelompok 3 bersama Nuslian Sari dan Mu'ode Rizki Azhara. Dan saya sebagai perwakilan kelompok yang akan membahas tentang perencanaan komunikasi kesehatan. Perencanaan komunikasi kesehatan adalah suatu usaha yang sistematis dan kontinu dalam mengorganisir aktivitas manusia terhadap upaya penggunaan sumber daya komunikasi secara efisien guna merealisasikan kebijaksanaan komunikasi. Selanjutnya yaitu ada tujuan komunikasi kesehatan. Yang pertama, membantu mengembangkan koordinasi. Yang kedua, dapat mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, dapat mengurangi tumpang tindih dan aktivitas yang tidak bermanfaat. Dan yang keempat, dapat mengurangi tujuan atau standarisasi dari kerja komunikasi. Selanjutnya ada tipe-tipe komunikasi kesehatan. Yang pertama yaitu perencanaan strategi, yang kedua perencanaan operasional, yang ketiga perencanaan jangka panjang, dan yang terakhir yaitu perencanaan khusus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Sarmila, saya dari kelompok 4. Sebelum kita memulai dalam pembahasan, kami dari kelompok 4 berjumlah 3 orang. Di antaranya saya sendiri Bunga Sarmila dan kedua teman saya itu Laode Arlin dan Sista. Untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja ke pembahasan materinya. Pembahasan materinya yaitu mengenai konseling dalam bidang kesehatan. Konseling dalam bidang kesehatan adalah proses interaksi antara konselor dan klien untuk membantu klien mencapai perubahan diri dan pemecahan masalah. Kemudian, yang perlu kita ingat bahwa orang
yang melakukan konseling adalah bukan hanya orang yang mempunyai sakit mental, tetapi orang yang sehat juga boleh melakukan konseling. Kemudian kita masuk ke tujuan dari konseling sendiri. Di antaranya adalah aktualisasi diri, yaitu untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki pasien. Kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan kepribadian. Maksudnya pasien dapat menjadi lebih bijak dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya, kemudian memahami orang lain, baik dari dapat tumbuh sikap saling menghargai, peduli, serta saling percaya. Kemudian ada efektivitas, pasien dapat lebih baik dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kemudian fungsi dari konseling sendiri, ada preventive counseling, yaitu sarana informasi untuk pencegahan perilaku yang maladaptif dan pencegahan timbulnya masalah. Kemudian ada curative counseling sebagai sarana penyembuhan keluhan fisik yang diakibatkan dari adanya masalah psikis atau psikososial yang disebut dengan psikosomatis. Kemudian ada promotive counseling, upaya promotif yang artinya dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan pasien. Kemudian ada bentuk-bentuk konseling sendiri, ada konseling premarital atau konseling pranikah, konseling yang dilakukan sebelum menikah. Kemudian ada konseling kesehatan reproduksi remaja, tujuannya yaitu untuk menemukan sikap dan pengetahuan mengenai seks, khususnya kesehatan reproduksi remaja. Kemudian ada konseling keluarga berencana. Kemudian ada konseling HIV/AIDS, kemudian konseling untuk pasien psikosomatis. Nah, pasien psikosomatis itu maksudnya adalah pasien yang dalam hal ini seseorang yang mempunyai keluhan, tetapi tidak ada tanda-tanda yang pasti mengenai suatu penyakit tersebut, tetapi karena psikis. Kemudian ada teknik dari konseling itu sendiri dalam bidang kesehatan, diantaranya ada konseling eksistensialis, yaitu menekankan pada prinsip logoterapi, yaitu berpusat pada penekanan terkait dengan makna hidup. Kemudian ada kognitif behavioral terapi atau CBT, tujuan untuk membantu klien agar dapat menjadi lebih positif dalam hal pola pikir dan berperilaku. Kemudian ada konseling spiritual, yaitu konselor menjalin interaksi dengan klien dan klien memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan semesta alam dan sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konseling ini. Yang perlu kita ingat bahwa orang yang melakukan konseling bukan hanya orang yang mempunyai sakit mental, tetapi orang yang sehat pun dapat melakukan konseling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Veronica, Reski Saputri, dan Putri Dwi Sukmala S. Di sini saya sebagai perwakilan akan menjelaskan materi tentang evaluasi komunikasi kesehatan. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan tidak memihak terhadap suatu kegiatan, proyek, program, strategi, kebijakan, topik, tema, sektor, wilayah operasional, dan kinerja kelembagaan. Tujuan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk menjelaskan konteks histori yang mengarah pada pengembangan program. Prinsip dari evaluasi, yang pertama ada imparsial, yang kedua ada independensi, yang ketiga ada utilitas, yang keempat ada kualitas, dan yang kelima ada transparansi. Fungsi evaluasi yang pertama itu ada informatif, yang kedua ada administratif, yang ketiga ada rekomendasi, yang keempat ada korektif, yang kelima ada formatif, dan yang keenam ada sumatif. Menurut Wilujeng Handaka 2017, komunikasi adalah bagian penting dalam kehidupan sosial kita. Untuk proses komunikasi kesehatan, yang pertama ada pengkajian, yang kedua ada rencana tujuan, yang ketiga ada implementasi, dan yang keempat ada evaluasi. Model dari evaluasi komunikasi kesehatan, yang pertama itu ada Goal Oriented Evaluation Model. Dia ini model dari Tyler. Yang kedua ada CIPP Evaluation Model. Ini model dari Staff Lebam. Nah, yang ketiga ada Goal Free Evaluation Model, model dari Scriven, dan yang keempat ada Expert
Practice Oriented Evaluation Model, model dari Eisner, dan yang kelima ada Adversary Evaluation Model, model dari Levin, dan yang terakhir ada Standard Oriented Evaluation Model, model dari Fernandez. Kriteria keberhasilan dalam evaluasi. Evaluasi memiliki kriteria keberhasilan yang disebut juga sebagai standar pencapaian. Kriteria atau standar ini digunakan sebagai ukuran untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program komunikasi. Jika fakta atau data pelaksanaan program sesuai atau lebih baik daripada kriteria, maka program komunikasi dianggap berhasil mencapai tujuan. Untuk instrumen dalam evaluasi, berdasarkan bentuknya instrumen evaluasi itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama itu instrumen evaluasi jenis tes, yaitu dia ada subjektif dan objektif melalui kuis, pertanyaan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Yang kedua ada instrumen evaluasi jenis non-tes, wawancara, kuesioner, observasi, dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, itu tadi rangkaian penjelasan teman-teman saya tentang promosi kesehatan. Sebelum kita tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Ibu Rina Anwar SKM MKes, juga kepada seluruh teman-teman saya yang terlibat dan mewakili kami dalam pembuatan video ini. Akhir kata, saya Rifa mewakili teman-teman saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.